Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap ibu-ibu yang saya cintai dan para saudara-saudara saya yang saya hormati, Insya Allah pengajian ini akan semakin berkah dengan kehadiran para ibu-ibu di pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, maka alangkah lebih baiknya kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat afiat, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah pada saat ini. Sebagaimana firman Allah yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima, itu yang pertama kali turun. Dari kata Iqra yang kita baca, artinya bacalah. Dan hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangatlah penting, Bu, apalagi perempuan. Jangan sampai kita bilang ilmu ya udah deh, masuk dapur lagi, buat apa nuntut ilmu? Kata siapa, Bu? Madrasah pertama seorang anak itu seorang ibu atau seorang ayah? Seorang ibu. Maka dari itu seorang perempuan itu harus memiliki ilmu. Dan punya ilmu bukan berarti harus kuliah, tidak. Harus sekolah, enggak juga. Ilmu itu bisa kita dapatkan di pengajian-pengajian, di majelis-majelis taklim, di tempat-tempat lainnya. Mau kuliah silahkan, tapi bukan berarti harus kuliah. Intinya ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja. Bahkan banyak dari orang-orang tua kita yang punya ilmu hikmah, yang kalamnya semua penuh dengan hikmah. Karena apa? Karena beliau-beliau ini memahami tentang kehidupan, faham dengan apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh, mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh, sehingga bisa untuk mencontoh mereka. Dan semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang berilmu. Karena ilmu itu penting. Karena salah satu peran ibu yang begitu penting adalah mendidik anak. Kita menjadi sekolah pertama bagi anak kita. Kita mendidik anak kita. Kalau nggak punya ilmu gimana, Bu? Susah. Ilmunya nggak usah yang gimana-gimana. Yang penting kita taklim, hadir majelis, kita faham hadis, kita ngerti apa yang Rasulullah anjurkan, kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mau anak kita harus jadi orang baik, misalkan anak kita harus begini, harus begitu, tapi terkadang kita ini lupa, Bu. Kita nggak lihat diri kita. Kayak misalkan kita kalau mau nanam benih, ibu mau nanam benih nih, Bu, sayuran atau buah, ditaruh di tanah yang tandus atau yang subur. Berarti benih tersebut harus diletakkan di tempat yang baik. Itu anak pertama kali akan muncul ke dunia, dia di perut bapak atau di perut ibu? Dia di perut seorang ibu. Maka dari itu sebagai seorang ibu, selain kita menyiapkan ilmu untuk anak kita nanti, hal yang tidak kalah pentingnya kita harus bisa untuk memperbaiki diri. Gimana caranya kita memperbaiki diri? Yaitu dengan mengintrospeksi diri. Dari salah satu kutipan khutbah Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang dimana beliau mengutip perkataan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jadi maksudnya periksalah diri kamu sebelum kamu diperiksa. Jadi hal ini kita bisa gunakan
untuk memperbaiki diri kita. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan ini agar semakin beriman dan ringan nanti hisabnya di hari akhir. Gimana kita introspeksi diri, kita lihat apa aja yang kita lakuin dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nanti udah terbenam matahari kita merenung, misalkan sebelum tidur. Kita lihat tadi siang, tadi saya habis subuh zikir. Kalau kita menemukan ketaatan, maka kita mengucapkan alhamdulillah, kita syukuri. Tapi ketika kita ketemu sama maksiat, oh ya tadi di pasar saya ngomongin orang nih sama tukang dagang. Nah kalau kita nemuin maksiat kayak gitu, berarti kita harus beristighfar. Jadi pertama-tama kita jangan mau anak kita begini begitu, tapi kitanya tidak mempersiapkan diri. Kalau benih mau semahal apapun kita beli biji itu, kita beli benih itu, kita taruh di tanah yang tidak subur, numbuh gak Bu? Tidak akan tumbuh. Jadi yang harus kita persiapkan juga diri kita. Dan yang menariknya ada sebuah kisah. Jadi kisah ini menceritakan tentang Said Nursi Badi'uz Zaman. Beliau ini orang Turki, ulama besar di Turki. Namanya Nursi, Said Nursi. Di sana dipanggilnya pakai panggilan Said Nursi. Badi'uz Zaman itu julukannya. Apa Badi'uz Zaman? Badi'uz Zaman artinya keajaiban zaman. Beliau itu dijulukan dengan keajaiban zaman saking pinternya, saking luar biasa Said Nursi ini. Sampai orang-orang tuh heran, kok anak ini bisa begini pinternya. Dari dia kecil orang-orang udah tahu kepinterannya. Sampai akhirnya jadi ulama besar di abad ke-19. Abad ke-19 nggak lama, kita baru di abad ke-21. Ternyata Bu, Said Nursi bisa jadi ulama sehebat itu bukannya tiba-tiba muncul, tidak ada usaha dari orang tuanya. Jadi kisahnya, kedua orang tua Said Nursi ini adalah orang yang sangat menjaga sekali, warok sekali. Dia menjaga, dia menjauhi hal-hal yang syubhat, dia menjauhi hal-hal yang bukan, kalau yang haram udah pasti dijauhin, ini yang syubhat dia jauhin juga. Sampai ada kisah ayah Said Nursi sebelum punya anak itu kalau lagi mengembala kambing domba, dia lagi gembala, itu dombanya diikat mulutnya sampai nyampe ke padang lapang yang punya umum. Karena kenapa? Karena dia takut kambingnya dia itu makan rumput orang. Dia takut dombanya itu makan rumput dari rumput orang. Mungkin orang kalau dimakan juga nggak apa-apa kali Bu ya. Kita punya rumput dikit tiba-tiba domba lewat makan, kita juga nggak masalah. Tapi saking menjaganya sampai kambingnya aja seperti itu. Itu kambingnya, apalagi orangnya. Itu ayah dari Said Nursi Badi'uz Zaman. Tapi nggak kalah hebat juga ibunya. Suatu hari ibunya ditanya oleh seseorang wanita. Dia bertanya, bagaimana caramu bisa memiliki anak yang sangat luar biasa? Jadi anak-anak beliau ini semuanya cerdas. Yang paling luar biasa yaitu Said Nursi. Dia nanya, ini ibu kok bisa punya anak seperti ini? Apa sih rahasianya? Lalu kata ibunya, saya dari dulu, dari saya remaja hingga saat ini sampai saya mengandung, hatta lagi hamil pun, walaupun dia lagi hamil, dia nggak pernah meninggalkan qiyamul lail, dia nggak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi ternyata bukan tiba-tiba punya anak langsung luar biasa dan kita nggak mau ngapa-ngapain. Oh kita maunya begini-begini aja tapi mau punya anak luar biasa. Gimana bisa Bu? Tanah aja kalau udah subur harus dikasih pupuk, biarin yang ditanam bisa semakin bagus. Harus dirawat biar semakin bagus kualitasnya. Jadi kalau kita mau punya anak begini begitu, yang pertama kali harus kita perbaiki juga diri kita sendiri. Karena dia itu tumbuh di perut seorang ibu dan akan tumbuh besar dan berkembang nantinya di lingkungan kita.
di sekitar kita. Dan semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baiknya setiap harinya. Dan begitu juga cara kita mendidik. Jadi insya Allah kita bisa untuk memiliki kekuatan untuk menjadi orang yang baik dan juga mendidik. Karena nggak semua orang itu bisa merangkul dan mendidik. Jadi insya Allah kita diberikan kekuatan tersebut. Sampai ada kisah. Jadi saat itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar, waktu masih remaja, masih baru-baru besar seperti itu. Ibunya bilang apa ke Habib Ali? Ibunya bilang, "Wahai Ali, aku tidak akan ngakuin kamu sebagai anak aku sampai kamu bertemu dengan Rasulullah." Akhirnya Habib Ali bingung nih gimana cara ketemu Rasulullah. Berarti kan harus benar-benar ibadah yang benar, baca sholawat yang banyak, memperbaiki diri. Akhirnya Habib Ali udah berusaha sampai akhirnya bertemu di mimpi. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Langsung dia bahagia. Sekitar umur 20-an itu terjadi. Langsung ngabarin, "Bu, saya udah ketemu sama Rasulullah." Di mana? Di mimpi. Ibunya nggak mau di mimpi, ibu mau kenyataan, didatengin sama Rasulullah, sama ruhnya Rasulullah. Akhirnya udah dia usaha lagi, makin gede lagi usahanya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Yang akhirnya Rasulullah datang, lalu dia langsung dipanggil ibunya dengan bahagianya. Dia bilang, "Ibu, saya udah bertemu Rasulullah, sekarang saya mau bawa nih, udah datang sekarang." Berarti kalau udah didatengin, udah orangnya berarti luar biasa atau biasa aja. Dan itu juga dari cara mendidik. Jadi ngedidiknya sampai seperti itu. Bukan anak salah kita belain. Bukan akhirnya dia berantem sama orang, dia yang salah, kita yang ikut berantem sama orang yang berantem sama dia. Kita bela-belain, itu cara yang salah. Kalau anak salah kita salahin, kita berikan hukuman. Tapi hukumannya bukan yang sampai berdarah-darah ya Bu. Kita hukum, kita setrap, atau kita kurangin uang jajannya, atau kita nggak kasih jajan 3 hari. Karena anak kecil paling demen jajan Bu. Nggak dikasih jajan dia sedih. Jadi itu dia yang paling penting untuk menjadi seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Jadi jangan lupa kita harus perbaiki diri kita dan juga menciptakan lingkungan yang baik untuk anak, dan tidak lupa cara mendidik anak tersebut. Jadi banyak banget orang-orang dulu tuh kalau mendidik anak luar biasa. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dia jadi sosok yang begitu mulia, yang begitu luar biasa kecerdasannya seperti Al-Imam Syafi'i. Kita di Indonesia pakai mazhab apa Bu? Pakai mazhab Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i yang pertama kali mengajarkan Quran kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu adalah ibunya. Ibunya adalah yang pertama kali mengajarkan Imam Syafi'i Al-Quran. Dan tidak sampai di situ, itu dididiknya betul-betul sampai akhirnya Imam Syafi'i itu merantau untuk menuntut ilmu. Suatu saat udah lama merantau menuntut ilmu, Imam Syafi'i udah jadi ulama besar di usia yang begitu belia. Akhirnya udah bisa ngajar dan sebagainya. Pulang ke ibunya, bawain ibunya oleh-oleh banyak deh tuh. Bawain ibunya harta yang banyak. Akhirnya sampai di rumah, ibunya bilang apa Bu? Ibunya bilang, "Bukan ini yang ibu harapkan." Maksudnya ibunya nggak ngarepin harta dari anaknya. Ibunya nggak ngarepin anak itu jadi orang yang mungkin Imam Syafi'i datang membawa harta juga untuk menyenangin ibunya. Ternyata ibunya pendidikannya lebih lagi. Bilang, "Saya nggak butuh ini. Saya mau pokoknya udah kamu jalan lagi, jangan pulang dulu." Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kamu pikir ibu ini akan senang dengan harta. Ibu ini senang dengan anaknya berhasil
di ilmunya, berguna bagi agama, berguna bagi agamanya, ibunya udah senang, bagi masyarakat umum dan sebagainya. Jadi intinya jangan sampai Imam Syafi'i itu mikir ibunya mengharapkan harta dari anaknya. Akhirnya udah Imam Syafi'i balik lagi, merantau lagi. Datang-datang udah nggak bawa harta apa-apa, maksudnya cuma bawa dirinya dan apa-apa yang telah ia capai. Jadi intinya kita ini ngedidik anak kalau mau jadi orang benar, mau jadi orang luar biasa, nggak tiba-tiba muncul ya Bu. Yang ngedidik siapa? Ibunya. Dan ada hal yang menarik lagi. Jadi di Mesir itu Bu, setiap masjid ada yang namanya syekh. Jadi kalau mau hafalin Quran bisa setor ke syekhnya. Ada satu orang ibu, ini gigih banget, mau anaknya hafal Quran. Itu anak masih umur 3 dan 4 tahun, ada kakak beradik, dibawa ke masjid biar hafal Quran. Akhirnya umur 6 tahun udah pada hafal Quran. Ini yang gigi anaknya apa ibunya? Ibunya. Anaknya malah masih lari-larian. Ibunya yang tuntun Ayuna belajar, Ayuna hafalin Quran. Ibunya yang bawa setiap hari ke sana. Sampai akhirnya anak itu menjadi penghafal Al-Quran di usia yang sangat kecil sekali, itu masih 6 tahun. Bahkan adiknya yang 3 tahun udah 5 tahun setengah udah hafal Al-Quran. Jadi semua itu ada jerih payah seorang ibu. Itu anak jadi senang sama ilmu, itu anak jadi senang sama Al-Quran. Kalau kita diemin aja dia gak ada yang menuntun. Tapi dengan tuntunan orang tua, dengan tuntunan seorang ibu, semua itu bisa untuk terrealisasikan, menjadi kenyataan. Jadi penting gak seorang ibu punya ilmu? Penting. Penting gak seorang kita ini hadir ke majelis-majelis taklim? Penting. Kita ambil ilmu dari mana-mana. Dan semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita semua bisa untuk mengintrospeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas atau berlibet-libet. Mohon maaf karena semua kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.